Yuk, ketemu lagi kita bersama channel Ibu Yosi Nasri. Anak, jangan lupa subscribe channel Ibu, like, kemudian jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Materi pembelajaran kita hari ini adalah variasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku kecerdasan. Amin. Tujuan pembelajaran. Dari materi yang diberikan oleh guru, siswa dapat menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Gerak dasar. Gerak dasar dalam setiap olahraga memiliki peranan penting, karena gerak dasar adalah salah satu cara untuk melakukan sebuah permainan dalam olahraga. Seperti halnya dengan sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang digemari oleh orang dari berbagai jenis usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Melalui permainan sepak bola, pemain diarahkan saling bekerja sama, bersikap disiplin, dan sportif, seperti bertanggung jawab. Baiklah, untuk gerak dasar dalam sepak bola, anak-anak ibu harus mengetahui bahwasanya gerak dasar dalam olahraga ada 3. Yang pertama, yaitu ada gerak dasar lokomotor, gerak dasar non-lokomotor, dan gerak dasar manipulatif. Gerak dasar lokomotor adalah gerak dasar yang dilakukan dengan berpindah tempat. Ingat ya anak-anak, gerak dasar lokomotor adalah gerak dasar yang dilakukan dengan berpindah tempat. Apa saja contoh gerak dasar lokomotor dalam sepak bola? Yang pertama ada gerakan melangkah dan berlari. Ya, gerakan melangkah dan berlari merupakan salah satu contoh teknik dasar dalam sepak bola, seperti saat kamu berlari untuk menggiring bola. Tapi lain halnya dengan kita melakukan gerak dasar lokomotor, karena pada gerak dasar lokomotor konsepnya kita tidak menggunakan alat. Contoh yang kedua, berjalan dan berlari berkelok-kelok. Berlari berkelok-kelok merupakan salah satu contoh gerak dasar lokomotor. Kenapa dikatakan gerak dasar lokomotor? Karena kita mengalami perpindahan tempat dan melewati rintangan seperti tiang-tiang bendera yang sudah disusun sedemikian rupa. Tujuan dari latihan lari berkelok-kelok atau lari zigzag ini adalah untuk melatih kelincahan. Terutama dalam olahraga sepak bola, kelincahan sangat dibutuhkan untuk melewati atau mengecoh lawan. Contoh yang ketiga yaitu berlari dan melompat. Variasi gerak dasar lokomotor ini dapat dilakukan dalam gerakan menyundul bola. Jadi, berlari dan melompat ini dapat kita lakukan saat menyundul bola. Untuk memperoleh gaya dorong yang kuat, kita membutuhkan atau awalan berlari, kemudian melompat, dan saat melayang di udara diikuti dengan ayunan lengan. Tujuan dari gerakan sundulan ini adalah untuk mengoper bola
kepada kepada kawan satu tim untuk mencetak gol ke gawang lawan. Ya, ibu rasa anak-anak ibu sudah paham dengan apa itu yang dikatakan gerak dasar lokomotor. Baiklah, untuk berikutnya anak-anak ibu kerjakan tugas 1. Siapkan bukunya, catat soalnya. Untuk soal nomor 1, tuliskan dengan menggunakan kalimat sendiri cara melakukan gerak dasar lokomotor berjalan dan berlari. Jadi, untuk soal nomor 1, anak-anak ibu dapat deskripsikan dari contoh gerakan berjalan dan berlari. Pada gambar sebelumnya, anak-anak ibu bisa lihat ada 3 gambar. Yang pertama berjalan, berlari, dan berlari lebih cepat. Jadi silahkan anak-anak ibu deskripsikan gerakan tersebut ke dalam bahasa kamu sendiri. Kemudian untuk tugas atau soal yang kedua, tuliskan dengan menggunakan kalimat sendiri cara melakukan gerak dasar lari berkelok-kelok atau zigzag. Silakan anak-anak deskripsikan dari gambar tersebut urutan melakukan atau teknik dasar dalam melakukan lari zigzag. Yang ketiga, tuliskan dengan singkat manfaat melakukan lari zigzag. Seperti penjelasan ibu tadi, ibu yakin anak-anak ibu masih ingat apa yang dikatakan dengan lari zigzag dan tujuan dari melakukan latihan lari zigzag tersebut. Soal keempat, tuliskan 3 teknik dasar dalam sepak bola. Ibu yakin anak-anak ibu sudah tahu karena kita sudah pernah membahas materi ini pada kelas 4. Baiklah, untuk berikutnya, gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola. Sebelum kita mengetahui apa saja itu gerak dasar non-lokomotor dalam sepak bola, kita ingat kembali apa itu pengertian dari gerak dasar non-lokomotor. Gerak dasar non-lokomotor adalah gerak dasar yang dilakukan dengan tidak berpindah tempat. Jadi, kita dapat beraktivitas atau melakukan suatu gerakan tapi tanpa mengubah arah atau tempat dari titik kita berdiri. Apa saja contohnya? Nah, silakan anak-anak ibu perhatikan slide berikut. Ya, dalam sepak bola ada gerak dasar non-lokomotor. Setiap teknik atau setiap gerakan yang kita lakukan baik dalam olahraga, keseharian, juga mengandung unsur gerak dasar. Untuk sepak bola, silakan anak-anak ibu amati ketiga gambar tersebut. Apakah anak-anak ibu bisa menyebutkan dari masing-masing gerakan tersebut? Bagus. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas bersama-sama. Untuk gambar yang pertama, menekuk dan mengayun kaki. Untuk melakukan gerakan menekuk dan mengayun kaki ini, anak-anak ibu lihat pada gambar pertama. Pada gambar pertama itu ada anak berdiri dengan membuka kaki selebar bahu. Ya Kak, bisa juga anak-anak melakukannya. Salah satu kaki ditekuk, kaki kiri atau kaki kanan, dan ditarik ke belakang. Kemudian pada gambar kedua, kaki diayunkan ke depan, kemudian pandangan lurus ke arah depan. Dan pada gambar ketiga, dilakukan gerakan ayunan yang kuat. Dan gerakan ini diikuti dengan ayunan lengan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Apakah anak-anak ibu sudah paham cara melakukan atau mempraktekkan teknik menekuk dan mengayun kaki dalam gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola? Bagus. Kalau begitu kita lanjut untuk gambar kedua. Silakan anak-anak ibu lihat di sebelah kiri, sebelah kanan, ya. Di sana ada gerakan berdiri, menekuk kaki dan menarik kaki. Ya. Gerakan ini merupakan salah satu bentuk dari
teknik dasar menghentikan bola. Loh, Bu, kenapa bolanya tidak ada? Karena kita dalam melakukan gerak dasar non-lokomotor itu hanya gerak dasar, tidak berpindah tempat. Lain halnya jika kita menggunakan media lain selain anggota tubuh, berarti kita sudah berada pada gerak dasar manipulatif. Apakah anak-anak ibu sudah memahami? Bagus, kalau begitu kita akan lanjutkan untuk mengulas materinya. Anak-anak ibu amati pada gerakan yang pertama, kaki juga dibuka selebar bahu, berdiri tegap, kaki sejajar dan pandangan lurus ke depan. Kenapa pandangan kita lurus ke depan? Karena ini merupakan salah satu teknik dasar dalam menghentikan bola. Tujuan dari pandangan kita lurus ke depan adalah mengamati arah bola agar pergerakan kita tidak salah. Dan untuk gambar yang kedua, angkat kaki sambil menekuk lutut. Kita mengangkat kaki berfungsi untuk menghentikan bola ketika pas perkenaan bola berada di bawah kaki kita. Dan yang ketiga, tarik kaki ke arah belakang. Dan gerakan ini biasanya digunakan untuk belajar menghentikan bola. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu paham? Mudah-mudahan paham ya, Nak. Untuk gambar ketiga, silakan anak-anak ibu lihat yang paling bawah. Di sana ada keterangan meliukkan badan ke belakang dan mengayunkan badan ke depan dalam gerakan menyundul bola. Jadi, ini adalah bentuk gerakan menyundul bola. Bagaimana cara melakukan variasi gerak meliukkan badan ke belakang dan mengayunkan badan ke depan? Baiklah, marilah bersama-sama kita deskripsikan gambar ini. Silakan anak-anak ibu amati untuk gambar pertama. Awalnya berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, yang kemudian diiringi dengan liukan ke belakang, kedua tangan diangkat di samping kepala, kemudian dilanjutkan dengan gerakan kedua atau pada gambar kedua, ayunkan badan ke depan. Ya, jadi ibu ulangi. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, badan diliukkan ke belakang, kedua tangan diangkat ke samping kepala, ayunkan badan ke depan. Dan ini merupakan salah satu contoh untuk melakukan variasi gerak meliukkan badan. Baiklah, ibu yakin anak-anak ibu sudah memahami materi ini. Dan kita lanjut untuk tugas yang kedua. Silakan siapkan catatan dan bukunya untuk mencatat soal pada tugas kedua. Ya, yang pertama, posisi kaki saat melakukan gerak dasar lokomotor, menekuk dan mengayun adalah, mohon maaf, ibu perbaiki, posisi kaki saat melakukan gerak dasar non-lokomotor, menekuk dan mengayun adalah, seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, bagaimana posisi kaki saat melakukan gerak dasar non-lokomotor, menekuk dan mengayun. Soal yang kedua, posisi tubuh saat melakukan gerakan menekuk kaki adalah, pada gerakan menekuk kaki atau pada penjelasan ibu di gambar yang kedua, bagaimana posisi tubuh kita saat melakukan gerakan menekuk kaki. Ya, silakan anak-anak ibu tutup kembali bukunya, kemudian kita lanjutkan untuk yang berikut. Teknik dasar yang terakhir yaitu teknik dasar manipulatif. Sebelum kita lanjutkan kepada contoh dari teknik dasar manipulatif ini, anak-anak ibu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teknik dasar atau gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif adalah gerak dasar yang dilakukan dengan menggunakan media seperti bola. Kenapa ibu ambil contohnya bola? Karena dalam pembahasan kita hari ini, kita membahas tentang gerak dasar dalam permainan sepak bola. Jadi,
Ibu ambil contohnya bola. Ya. Gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola, Ibu hanya akan berikan satu contoh, yaitu menggelinding dan menendang bola. Dalam sepak bola, gerakan menendang bola sangat sering digunakan. Gerakan ini dapat diawali dengan menggelindingkan bola ke depan. Bagaimana cara melakukan variasi gerak menggelindingkan bola? Anak-anak Ibu amati gambar yang telah Ibu sajikan. Ya. Jadi untuk teknik awalnya, bola digulirkan sedikit ke depan, kemudian diikuti dengan menendang bola. Pelaksanaan gerakan ini merupakan variasi gerak dasar manipulatif. Ya, jadi anak-anak sudah memahami kata-kata kunci dari masing-masing gerak dasar. Gerak dasar lokomotor, gerak dasar berpindah tempat tanpa ada perantara atau alat bantu selain dari anggota tubuh kita. Begitu juga sama halnya dengan non-lokomotor, dan non-lokomotor merupakan salah satu gerak di tempat yang dilakukan untuk melakukan salah satu teknik dalam permainan sepak bola. Dan gerak dasar manipulatif merupakan gabungan dari dua gerak dasar yang pertama, tapi dengan tambahan bantuan media lain seperti bola. Nah, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Ibu yakin anak-anak Ibu sudah mengerti. Dan Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat memberikan contoh yang lain selain contoh yang Ibu berikan, seperti apa gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Dan silakan anak-anak lanjutkan pada tugas 3, yaitu tuliskan 2 contoh variasi gerak dasar manipulatif dalam olahraga sepak bola. Ingat ya, jangan berikan jawaban yang sama dengan contoh yang Ibu berikan. Silahkan anak-anak kembangkan jawaban anak-anak Ibu sendiri agar anak-anak lebih bisa mengasah kemampuan berpikirnya. Baiklah, Ibu rasa untuk materi hari ini kita cukupkan sekian, dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah dalam olahraga bola besar, khususnya sepak bola, terdapat variasi gerak dasar lokomotor atau berpindah tempat, non-lokomotor tidak berpindah tempat, dan manipulatif melibatkan benda di luar tubuh. Variasi gerak dasar lokomotor dalam sepak bola ada 3. Yang pertama, melangkah dan berlari. Yang kedua, berjalan dan berlari. Yang ketiga, berlari dan melompat. Variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola, yang pertama adalah meliukkan badan dan mengayunkan lengan. Yang kedua, berdiri dan menarik kaki. Yang ketiga, berdiri dan meliukkan badan. Variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola adalah 1. Menggelindingkan dan menendang bola. 2. Menghentikan dan menendang bola. 3. Menggiring dan menendang bola. Baiklah anak-anak Ibu semua, terima kasih atas waktu yang anak-anak Ibu berikan untuk menonton video pembelajaran ini sampai habis. Jangan lupa anak-anak Ibu subscribe, like, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar anak-anak dapat mengikuti setiap upgrade video terbaru Ibu mengenai pembelajaran PJOK kita secara daring. Baiklah, terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum dan selamat belajar.